Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Jamaluddin, teman saya, partner mengajar di MTS NU TPS Kudus, dan seluruh siswa baru sekarang sudah resmi menjadi siswa ya, siswa MTS NU TPS Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita sudah mulai masuk ke dalam materi pembelajaran. Kalau kemarin kita masih ke penjelasan silabus, nah sekarang kita masuk ke materi. Hari ini nanti rencananya yang akan kita pelajari adalah, saya belum masuk di materi IPA yang sebenarnya. Saya belum masuk di materi IPA yang sebenarnya. Artinya saya ingin memberikan bekal awal sebelum belajar IPA yang harus dikuasai dan harus dipahami oleh siswa dalam belajar IPA. Yaitu yang pertama adalah adab murid pada guru. Jadi mungkin biasanya kalau yang baru pertama kali belajar IPA kok yang dipelajari malah adab murid pada guru, itu kan sudah ada pelajaran yang lain. Tapi saya memang harus menyampaikan itu dulu. Saya harus menyampaikan itu dulu. Jadi di dalam belajar IPA biasanya saya itu mulainya pasti paling lambat. Soalnya pertama saya nanti adab murid, nanti sholawat, ada anak fisika, baru konsep dasar berhitung, itu masih matematika. Yang lainnya misalkan sudah masuk langsung besaran dan pengukuran. Jadi ketika 2 bulan bertemu dengan teman-teman MGMP, mereka sudah sampai bab 3, saya baru bab 1. Cuma nanti ketika dasarnya kita sudah punya, biasanya nanti kalian akan berlari cepat. Berlari cepat, harapannya seperti itu. Oke. Langsung saja nih. Nah, pertama. Ini saya yang bersolawat, nanti kalian bisa menyimak. Kalau ingin melihat lebih jauh, karena bukunya belum diambil, bisa dilihat di Sholawat Sain TV di YouTube. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo kawan-kawan semua belajar semua ilmu agar hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Pertama, janganlah lupa belajar ada niatnya, apapun pelajarannya, niatnya karena Allah. Carilah keikhlasannya, carilah keridhaannya, janganlah menyakitinya, bahagiakan guru kita. Tidak boleh ngerasani, tidak boleh mengomentari, berhusnudzonlah selalu apa yang dilakukannya. Jagalah nama baiknya, hormati keturunannya, selalu doakan guru sehabis sholat fardu. Nah itu yang harus dibaca ketika nanti kalian sudah masuk normal. Ketika sudah masuk normal, di awal pembelajaran IPA
selalu dimulai dengan ini. Kenapa? Biar kita selalu ingat niat kita belajar IPA adalah karena Allah. Kalau niat kita sudah benar, nanti saya yakin kita akan dimudahkan dalam mempelajarinya, dalam memahaminya. Karena niat adalah aspek yang paling penting. Ibadah kalau niatnya salah tidak diterima ya, Pak Jamil ini. Pak Jamal ya, keliru sedikit karena biasanya ketemu dengan Pak Jamal dan Pak Jamil bersamaan ini. Yang kedua, carilah keikhlasannya, carilah keridhoannya, janganlah menyakitinya. Nah, ini yang biasanya sering kita tidak menyadari, yang membuat kita tidak paham, membuat kita sulit belajar IPA misalkan, itu karena kita suka menyakiti. Apalagi kalau gurunya masih muda, labelnya guru umum. Ini kadang-kadang secara tidak sadar kita sebagai murid itu sering menyakiti. Saya masih ingat dulu pernah ketika belajar di kelas saya juga gitu, guru saya bilang begini, belajar fisika ini pelajaran apa? Saya juga gak ingin mau kuliah fisika kok, belajar fisika gak penting. Saya bilang itu pelan, saya masih ingat sampai sekarang. Kimia itu, kimia. Nah ternyata waktu kuliah nilai saya itu semester 1 kimia dapat C, semester 2 dapat C. Padahal saya ya tugas bisa, saya merasa tugas bisa, semuanya bisa, kok nilainya kok tidak bisa A. Terus saya ingat, oh iya saya dulu pernah berkata seperti itu. Dan mohon maaf, guru saya dulu itu memang tidak faknya kimia, waktu dulu ada yang tidak faknya. Saya bilang, loh kok ngajarnya seperti ini. Nah ternyata itu, setelah itu saya ingat, saya harus minta maaf. Saya harus minta maaf, saya sudah punya niatan seperti itu. Tapi ternyata beliau sudah tidak mengajar lagi. Nah ternyata saya ingat dulu ketika saya takziah di Kiai Haji Ma'ruf Irsyad, ketika beliau meninggal dunia, saya takziah, saya ketemu beliau. Beliau duduk di depan MTS NU TBS Kudus sendirian. Mungkin capek atau lelah, saya langsung ingat, oh ya saya dulu kan ingin minta maaf. Terus saya hampiri, saya salim, meskipun saya tidak menceritakan cara panjang karena kan bertemunya hanya singkat. Saya merasa lega dan alhamdulillah memang saya merasa lebih mudah dalam belajar kimia, belajar fisika setelah itu. Nah, kemudian selanjutnya tidak boleh ngerasani, tidak boleh mengomentari. Ini juga penting. Kalau ada guru jangan dikomentari. Dan berhusnudon. Ketika kita melihat guru kita yang kelihatannya negatif, jangan langsung kita ambil kesimpulan. Misalkan kalian melihat saya, Pak Junior kok boncengan sama cewek, orangnya cantik, misalkan. Ini siapa? Wah Pak Junior pacaran, misalkan. Kan enggak tahu. Loh ini kalian harus husnudon. Oh mungkin ini bukan pacar tapi adiknya. Jangan malah langsung negatif. Gitu. Atau Pak Junior naik motor kok buanter sekali, ngebut seperti Valentino Rossi. Nah ini jangan terus pikirannya negatif, naik motor tidak sesuai aturan ini, jangan. Tapi kita husnudon, oh mungkin Pak Junior sedang mengejar waktu, kalau terlambat nanti terjadi madharat yang lebih besar. Itu sebagai santri kita harus husnudon. Kemudian yang terakhir, jagalah nama baiknya, hormati keturunannya, selalu doakan guru sehabis sholat fardu. Nah, ini jaga nama baiknya. Seperti apapun guru kalian, ketika ada yang menjelek-jelekan guru kalian, kalian harus menjaga. Misalkan ada orang atau dari sekolah lain bilang, Pak Junior itu apa? Orangnya baik, nggak pernah marah, misalkan. Kalian harus menjaga. Kalian harus tidak terima ketika ada yang menjelek-jelekan guru kalian.
Dan yang paling penting selalu mendoakan guru, karena kita harus sadar bahwa kecerdasan kita, pemahaman kita itu tidak bisa kita raih sendiri, tapi tadi harus ada doa. Doa itu kan senjatanya orang Islam. Jadi selalu mendoakan guru, dikirimi Fatihah, kalau bisa satu-satu, kalau tidak bisa digabung setiap habis sholat fardu di jamak. Oke. Yang pertama, ini harus dibaca setiap awal pembelajaran sampai hafal ya. Yang kedua, yang lainnya sudah sampai di besaran pokok, kita masih di anak fisika. Ini juga penting. Kami ini anak fisika, kami selalu belajar fisika. Dimanapun berada aku bawa fisika, karena kami anak fisika. Kami ini anak fisika, kami selalu belajar fisika. Dengan ilmu fisika ku taklukkan dunia, ku bawa Islam jadi jaya. Semangat, semangat, semangat belajar fisika. Semangat, semangat, semangat belajar fisika. Ini juga perlu, penting sekali. Kita harus yakin dengan ilmu fisika kita bisa membawa Islam jadi jaya. Jangan sampai kita punya anggapan IPA itu tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada, kita tidak bisa terus berkontribusi terhadap perkembangan Islam dengan ilmu fisika. Justru di saat ini umat Islam butuh para ahli-ahli IPA, ahli-ahli sains. Misalkan ketika saya kadang seperti ini, kalau saya tidak belajar fisika, mungkin saya tidak bisa di TBS, tidak bisa berkumpul dengan para masayikh, dengan para pak yai, karena di sana sudah banyak ahlinya. Kalau saya kok PAI, sudah banyak PAI di sana, tapi karena saya mencoba fisika, alhamdulillah saya belajar fisika, saya bisa dekat dengan guru-guru saya, setiap hari bisa mendapatkan tambahan ilmu, kadang di kantor. Jadi itu, ketika niat kita memang benar, kita semangat, saya yakin pasti akan diberikan yang terbaik. Nah, ini beda, baru masuk ke yang ketiga ini, konsep dasar berhitung, syarat belajar fisika. Apa sih syarat belajar fisika? Apa yang harus kita kuasai saat akan belajar fisika? Ini sholawat yang ketiga. Sudah berapa kali sholawat kita hari ini? Banyak sekali, insya Allah pahalanya ya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Syarat-syarat dalam belajar fisika, kita harus bisa matematikanya. Perkalian pindah ruas jadi bagi, pembagian pindah ruas jadi kali. Kalau penjumlahan jadi pengurangan, maka pengurangan jadi penjumlahan. Jika belum SI harus dikonversi dengan cara dibagi atau dikali. Kalau sudah pembelajaran di kelas, nanti harus dibaca bersama-sama. Jadi agar nanti kalian tahu apa sih yang harus kita kuasai dalam belajar IPA atau dalam ini adalah fisika. Yang ternyata
Untuk belajar IPA atau fisika, kita harus menguasai matematika dulu. Tidak ada ceritanya orang kok bisa fisika tapi tidak bisa matematika. Nanti yang terjadi adalah hafal rumus tapi nggak bisa ngitung. Kita tahu rumusnya luas itu apa, panjang kali lebar, tapi nggak bisa perkalian. Nah inilah banyak seperti itu. Nah nanti kalau sudah masuk di kelas, siap-siap saya panggil satu persatu, saya kasih soal perkalian, saya kasih soal penjumlahan, pembagian. Yang tidak bisa maka harus persiapan di rumah dulu, karena nanti kalau kalian tidak bisa matematika kok belajar IPA, ya nanti percuma. Seperti apa, menulis di atas air, apal rumuse, paham pengertiannya, cuma nggak bisa ngitung berapa volume benda tersebut, panjang kali lebar kali tinggi, 5 kali 2 kali 3, tapi tidak bisa ngitung. Nah, percuma punya motor, tahu posisi gas, posisi rem, posisi kopling, tapi nggak bisa, ya bisa mancal. Nah, maka ini salah satu contohnya. A misalkan, kalau di SD biasanya masih dalam bentuk huruf ya di matematika. A sama dengan B kali C. Misalkan sini ada A sama dengan B kali C. Ketika yang dicari adalah B, maka berapa jawabannya? B sama dengan A dibagi C. Kenapa kok bisa jadi B sama dengan A dibagi C? Karena B dengan C itu perkalian tadi. Perkalian pindah ruas jadi bagi. Ini perkalian. C-nya pindah ruas, melewati sama dengan namanya pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Ini perkalian pindah ke bawah jadi pembagian. Kemudian pembagian pindah ruas jadi kali. Sebaliknya, jika pembagian kok pindah ruas, maka berubah menjadi kali. Misalkan X sama dengan Y dibagi Z. Berapa Y? Ketika kita ingin mencari Y, maka Z ini harus pindah ruas. Yang namanya dicari itu kan sendirian. Nah, Z yang tadinya pembagian ketika pindah ruas jadi perkalian. Y sama dengan X kali Z. Nah, itu ada contoh-contohnya, silahkan dikerjakan. A kali B sama dengan C kali D. Maka C sama dengan, kita lihat C. Yang dicari C, berarti D harus pindah. Kenapa? Kalau dicari harus sendirian. Kalau tidak sendirian tidak usah dicari. Nah, D ini perkalian pindah ruas. Perkalian jadi pembagian. Berarti C sama dengan A kali B dibagi D. A kali B dibagi D. Karena perkalian jadi pembagian. Nah, kita coba yang dalam bentuk angka ini. 4 kali 3 sama dengan C kali 2. Maka C sama dengan berapa? 4 kali 3 dibagi 2. Kenapa kok jadi dibagi? Karena perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi 12 dibagi 2. Berarti C sama dengan berapa? 6. Kalau P per Q sama dengan R per S, maka R sama dengan, ya tinggal pindah. S ini pembagian jadi perkalian. P per Q kali S. Nah, gitu. Nanti dipelajari lagi di rumah. Nah, nanti ketika sudah masuk bisa ditanyakan lebih jelas. Semoga segera kembali pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Terima kasih.